Jadi yang pertama itu proses kedatangan VOC. Jadi kedatangan Belanda ke Nusantara berawal pada abad 16, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam ekspedisi tersebut dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam, berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Baru pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Temuan Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Pada Maret 1599, Jacob van Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang didapat Jacob van Eyck itu memikat banyak pengusaha Belanda dan terjadilah persaingan dagang yang justru membuat keuntungan menjadi semakin kecil. VOC kemudian didirikan oleh Perkumpulan Saudagar Belanda di bawah pemerintah pada tahun 1602 dengan pusatnya di Amsterdam. VOC didirikan pemerintah Belanda dan Serikat Dagang sebagai solusi dari persaingan harga rempah-rempah yang semakin liar. Dampak yang diberikan VOC terhadap Nusantara itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, banyak perdagangan bangsa asing seperti Asia, Eropa, Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya aktivitas dagang menjadi semakin ramai. Yang kedua, perdagangan pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. Yang ketiga, selain itu mereka juga lebih mengetahui tata cara perdagangan. Yang keempat, perdagangan pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Kemudian dampak negatif yang diberikan VOC kepada Indonesia yaitu harus mengikuti kebijakan yang dibuat VOC, yaitu kebijakan di bidang politik dan juga kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, kebijakan VOC di bidang ekonomi. 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC datang ke Nusantara untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah serta melakukan monopoli perdagangan. VOC paling gencar melakukan monopoli perdagangan di Maluku. VOC telah menentukan sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat Maluku, yaitu rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Sejumlah tanaman-tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC. 2. Hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang rempah-rempah saat hasil produksinya melebihi ketentuan. Tujuan utama dari penerapan hak ekstirpasi ini adalah untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Kebijakan ini sangat merugikan rakyat karena tidak ada pemberlakuan sistem ganti rugi dan hanya menguntungkan VOC. 3. Verpleats leveransi. Verpleats leveransi atau penyerahan paksa merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Contoh hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC ialah lada, kayu, kapas, beras, nila, serta gula. Kebijakan VOC di bidang pemerintahan. Pertama, penggunaan politik divide et impera. VOC menggunakan politik divide et impera atau politik adu domba yang membuat orang-orang berkonflik, berselisih, sampai berperang di antara bangsa Indonesia. Alasan hal tersebut terjadi biasanya karena adanya perebutan kekuasaan atau takhta kerajaan. Contoh keberhasilan VOC dalam menerapkan politik ini adalah saat terjadi konflik perebutan takhta di Kerajaan Mataram. Saat itu VOC sangat diuntungkan, sementara Kerajaan Mataram semakin lemah karena kerajaan terpecah menjadi 4. Yang kedua, mengangkat gubernur jenderal. Pengangkatan gubernur jenderal sebagai wakil dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda termasuk kebijakan politik VOC. Tugas utama dari gubernur jenderal ini salah satunya adalah menjalankan dan mengatur kongsi dagang di Hindia Belanda.
Gubernur Jenderal juga membuat berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan VOC. Beberapa kebijakan yang diterapkan Gubernur Jenderal VOC diantaranya pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan, tanam paksa, dan lainnya. 3. Menetapkan sistem indirect rule. Indirect rule adalah suatu sistem pemerintahan tidak langsung. VOC mengangkat rakyat pribumi yang sudah dipilihnya untuk menjadi wakil yang berurusan secara langsung dengan rakyat-rakyat pribumi lainnya. Pengangkatan pejabat pribumi ini menjadi alasan berhasilnya sistem tanam paksa pada saat itu. Pejabat yang diangkat oleh VOC mendapat keuntungan yang sangat berlimpah atau dapat dibilang sangat kaya. Sementara rakyat pribumi sangat menderita akibat kebijakan tanam paksa karena dipaksa menanam demi keuntungan pejabat pribumi dan VOC. Masa kejayaan VOC. Masa kejayaan VOC pada abad ke-17 dan ke-18. VOC atau yang dikenal juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Kesuksesannya berhasil menekan para pedagang Inggris dan Portugis yang telah lebih dahulu mencapai Nusantara. Dengan kesuksesan tersebut, Parlemen Belanda memberikan VOC memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai hak oktrooi yang memberikan wewenang untuk yang pertama melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk Nusantara. Yang kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Yang ketiga, membentuk angkatan perang dan melakukan perang. Yang keempat, membangun benteng dan mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang, dan banyak lainnya. VOC melemah ketika para petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18, di mana masa korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutangnya menumpuk. Hal ini dimanfaatkan oleh Inggris dan Prancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah kekuasaan VOC. Selain itu, biaya yang harus dilakukan untuk berperang di Nusantara melawan rakyat juga meningkat. Pada akhirnya di tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Segala tanggung jawab hutang piutang berikut aset milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sekian dari saya, terima kasih.